Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Dezaki, NIM saya 2125101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang terdapat pada laporan Proyek 5 pendinginan logam dan laju difusi panas. Dalam proses pengocoran logam, pekerjaan sebenarnya belum selesai ketika logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Justru salah satu tahap paling penting ada pada proses pendinginannya. Logam yang awalnya bersuhu sangat tinggi akan melepaskan panas ke lingkungan secara bertahap seiring waktu. Proses penurunan suhu ini tidak terjadi secara lurus dan konstan, melainkan semakin lama akan semakin lambat. Dikarenakan diperlukan pendekatan perhitungan agar kita bisa memahami bagaimana suhu logam berubah dari waktu ke waktu. Selain aspek keselamatan, pendinginan juga sangat mempengaruhi kualitas logam. Mengetahui kapan suhu logam turun hingga batas aman. Oleh karena itu, melalui proyek ini dilakukan analisis sederhana berbasis waktu untuk memahami proses pendinginan logam, menghitung pelepasan panas, dan memberikan penggambaran metode pendinginan yang paling sesuai. Baik, saya akan lanjutkan pada soal nomor 2, yaitu hitung total panas kalor total yang dilepas oleh logam dalam 10 menit. Yang diketahui laju perpindahan panas terhadap selisih temperatur, yaitu Q dari T sama dengan konstanta dikali temperatur waktu dikurang temperatur udara dengan konstanta 4. Maka total panas yaitu kalor total sama dengan integral dari 0 sampai 10 2200 eksponensial pangkat minus 0,3 dt. Lalu hasil integrasi dan substitusi batas menghasilkan nilai yaitu kalor total sama dengan 6968,13. Jadi total panas yang dilepas logam selama 10 menit sekitar 6968 satuan panas. Selanjutnya adalah langkah penyelesaian. Jadi di soal proyek 5 adalah pendinginan logam dan laju difusi. Sebuah logam hasil dari proses pengocoran memiliki temperatur awal 600 derajat Celcius. Temperatur logam setelah dikeluarkan dari cetakan mengikuti hukum pendinginan apa nih? Oh nih, nantiku itu. Fungsi temperatur logam terhadap waktu T besar dalam kurung T kecil dimodelkan yaitu 50 ditambah 550 pangkat min 0,3 derajat Celcius. Perpindahan panas ke lingkungan diberikan secara proporsional terhadap selisih temperatur, yaitu didefinisikan sebagai konstanta K dikalikan selisih antara temperatur logam saat itu dengan temperatur udara. Mempunyai T udara sama dengan 50 derajat Celcius dan konstanta K sama dengan 4, yaitu total panas Q dihitung menggunakan integral tentu dari fungsi Q dikurang T dengan batas bawah 10 dan batas bawah 0. Lalu yang pertama soalnya adalah tentukan laju perpindahan QT dalam bentuk eksplisit. Yang pertama kita substitusikan dulu Q dalam kurung T sama dengan 4 dikali 50 ditambah 550 pangkat min 0,3 T dikurang 50. Lalu kita turunkan 4 kali 550 pangkat 0,3 T menghasilkan QT-nya adalah 2200 pangkat min 0,3 T. Jadi soal ketiga itu menentukan temperatur logam turun hingga 200 derajat Celcius. Di sini kita ketahui T dalam kurung T kecil sama dengan 200. Dan cara penyelesaiannya yaitu 200 sama dengan 50 plus 550 min 0,3 T. Dan 150 sama dengan 550 min 0,3 T. Dan di sini soal ketiga yaitu menentukan temperatur logam turun hingga 200 derajat Celcius. Di sini kita ketahui T dalam kurung T kecil sama dengan 200. 200 sama dengan 50 plus 550 pangkat min 0,3 T. Dan 150 sama dengan 550 pangkat min 0,30 T. Min 0,30 T sama dengan 150 per 550 menghasilkan 0,2727. Dan selanjutnya
Len dalam kurung min pangkat 0,3 T sama dengan Len dalam kurung 270 Len dalam kurung pangkat min 0,3 T sama dengan Len dalam kurung 0,2727 dan diturunkan min 0,3 T sama dengan min 1,299 dan menghasilkan 4,33 menit. Jadi soal selanjutnya yaitu tentukan laju perubahan temperatur T aksen dalam kurung T dan interpretasikan secara metalurgi. Dan yang pertama yaitu kita akan menjelaskan secara temperatur. T dalam kurung T kecil sama dengan 50 ditambah 550 pangkat min 0,3 T menghasilkan D per DT dalam kurung 50 ditambah 550 dikali D per DT dalam kurung pangkat min 0,3 DT. Selanjutnya 550 dalam kurung min 0,3 min 0 pangkat T aksen dalam kurung T kecil sama dengan 550 dalam kurung min 0,3 pangkat 0,3 T menghasilkan min 165 pangkat min 0,3 T. Selanjutnya adalah interpretasikan secara metalurgi. Jadi yang pertama adalah kita mendapatkan T aksen dalam kurung T kecil merupakan laju perubahan temperatur logam pada waktu. Nilai negatif pada T aksen menunjukkan bahwa temperatur logam menurun seiring berjalannya waktu serta mengalami pendinginan. Lalu ada besaran laju pendinginan tergantung pada waktu. Laju pendinginan lebih tinggi dikarenakan selisih temperatur antara logam dan lingkungan yang lebih besar. Semakin lama, maka akan melambat karena selisih temperatur semakin kecil. Yang ketiga ada dalam konteks metalurgi, laju pendinginan sangat penting karena mempengaruhi struktur mikro dan sifat mekanik logam. Pendinginan yang terlalu cepat dapat menyebabkan tegangan internal dan retakan, dan sementara pendinginan yang terlalu lambat akan menghasilkan ukuran butir yang besar dan mengurangi kekuatan logam. Lanjut ada 4 persamaan. T aksen dalam kurung T kecil sama dengan min 165 pangkat min 0,3 T memberikan informasi kuantitatif bahwa proses pendinginan paling efektif terjadi di awal lalu perlahan akan menurun menuju akhir. Hal ini menyebabkan bahwa logam mendingin pada waktu tertentu yang berguna untuk mengontrol proses pendinginan dan memastikan sifat mekanik logam yang diinginkan. Jadi berdasarkan hasil nomor 1 sampai nomor 4, tuliskan beberapa rekomendasi proses pendinginan. Yang pertama yaitu metode pendinginan. Mengingat laju awal yang tinggi 160 derajat Celcius per menit dan waktu singkat untuk mencapai 200 derajat Celcius hanya 4,33 menit. Jika tujuan produksi adalah mendapatkan logam yang ulet atau tidak getas, disarankan menghindari quenching atau pendinginan kejut. Sebaliknya, disarankan menggunakan metode controlled air cooling atau isolasi awal untuk memperlambat laju penurunan suhu drastis di menit-menit awal. Yang kedua, keselamatan kerja. Logam masih berada di atas 200 derajat Celcius sebelum menit ke minus 4,33. Prosedur penanganan material atau handling secara manual dilarang melakukan sebelum waktu tersebut demi keselamatan. Saya akan membahas kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil proyek 5. Yang pertama ada proses pendinginan logam dapat digambarkan dengan baik menggunakan eksponensial. Nilai ini menunjukkan bahwa pelepasan panas yang paling besar terjadi pada awal pendinginan, lalu nilainya berkurang secara bertahap. Kesimpulan kedua yaitu selama waktu 10 menit, total panas yang dilepas logam adalah sekitar 6,968,83 yang menegaskan bahwa sebagian besar energi pada menit pertama perhitungan waktu pencapaian suhu 200 derajat Celcius menunjukkan bahwa penurunan suhu berlangsung konsisten sesuai karakteristik fungsi eksponensial. Jadi, menurut kami, secara keseluruhan, perhitungan matematika yang kami lakukan pada modul 5 yang kami gunakan sudah mampu menggambarkan proses pendinginan logam dengan cukup baik dari sisi perubahan suhu maupun laju definisi panasnya.